Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bissalam saliman minal uyubi wal afati wal asqam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah melalui rahmat, taufik dan hidayah kita bisa bersyukur pada malam hari ini bisa kembali hadir duduk di masjid ini guna melaksanakan niat kita di dalam menuntut ilmu agama sebagai kewajiban kita sebagai orang Islam. Dan tak lupa kita selalu berniat nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. As-sadisu min asma'il husna as-salam. Bermula yang keenam daripada asma'ul husna, nama-nama yang baik bagi Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-salam, yaitu as-salam. Huwallazi taslamu zatuhu 'anil aibi. Berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, arti as-salam itu adalah taslamu zatuhu anil aibi, selamatnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kekurangan, daripada aib-aib. Wasifatuhu anin naqsi, dan sifat-sifat kesempurnaannya selamat pula daripada sifat kekurangannya. Wa af'aluhu anis syarri, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala selamat daripada digantungkan atau disandarkan kepada sesuatu yang jahat. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menyatakan dirinya lah yang bisa menyelamatkan hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Fala yaslamu ahadun fid dunya wal akhirah illa bisalamillahis salam. Tiada akan selama seorang juga pun di dalam dunia maupun di akhirat terkecuali dengan Allah yang memiliki sifat as-salam. Wala yuslimu ahadun wala yusallimu ahadun ahadan fid dunya wal akhirah illa biiznih, dan tidak pula bisa menyelamatkan seseorang kepada seseorang yang lainnya baik di dunia dan di akhirat illa biiznih, terkecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui as-salam inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pada waktu kita hendak memindah kaki kita selesai salat, Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam yang bisa menyelamatkan, wa minkas salam, daripada engkau pula lah keselamatan tersebut, wa alaika ya'udus salam, keselamatan itu pula kembali kepada nama engkau yaitu as-salam. Fahina rabbana bisalam, ya Allah hidupkanlah saya bisalam, dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata darussalam, masukkanlah kami ke surga darussalam. Itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca selesai sholat di waktu kita hendak memindah kaki kita, baik itu imam menghadap kepada makmum atau imam ini mengkanankan bahunya kepada para jamaah.
Al-mu'min bismillahi assalam. Orang yang beriman kepada Allah yang bernama assalam ini, kewajibannya kata Imam Ghazali yang pertama, ayya'taqida annallaha masdarus salam. Dia berkeyakinan bahwasanya Allah lah masdarus salam, yang menerbitkan keselamatan. Wa annahu manahas salamata, dan Allah lah yang memberikan keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Baik keselamatan zahir ataupun keselamatan secara batin. Seorang dokter yang betul-betul ahli di dalam ilmunya. Kalau kita menyandarkan as-salam ini kepada Allah, Allah yang maha menyelamatkan, berarti telah pula kita menyandarkan bahwasanya Allah itu maha tahu. Seorang dokter yang ingin menyelamatkan pasiennya, sama-sama punya penyakit, ini penyakit ini sama dengan si A sama si B, sama penyakitnya. Jadi kata dokter, yang satu ini harus diamputasi, yang B ini cukup dikasih obat. Dokter tersebut bisa menyelamatkan pasiennya karena dia memiliki ilmu. Tidak mungkin asal-asalan mengasih, ini dikasih obat, ini tidak usah dibegini-begini, tidak bisa. Seorang dokter yang ahli di dalam ilmunya, yang apabila tujuannya itu untuk menyelamatkan, maka nampaklah penyelamatannya tersebut dengan berbagai macam cara. Kalau yang satu ini harus diamputasi dikarenakan penyakitnya sudah menggerogoti seluruh tubuh pasien ini, lalu harus diamputasi, harus dipotong supaya jangan lagi menyebar penyakitnya. Nah, adapun yang satu ini cukup diberi obat oleh dokter tersebut karena penyakitnya tidak merembet ke bagian-bagian lain. Itu tujuan daripada seorang dokter yang ahli, bukan setengah-setengah. Dikasih obat yang segini, ini nanti efeknya begini, nanti kasih lagi sambung obat begini, ini harganya 200.000, ini 300.000, lumayan 500.000. Tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seorang hamba itu ada tujuan untuk diri pribadi Allah, tidak ada. Sehingga pada waktu Allah subhanahu wa ta'ala berwahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, hanya saja aku menciptakan mereka ini liyarbu'a alayya, supaya mereka merasa beruntung memiliki aku sebagai Tuhan mereka. Bukan Allah ta'ala mengambil manfaat kepada hamba-hambanya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan as-salam yang maha menyelamatkan, baik Allah ta'ala menyelamatkan seseorang itu dengan perbuatan baik, ditakdirkan orang ini baik supaya selamat. Ada pula yang makhluk Allah ta'ala ini ditakdirkan Allah ta'ala jahat, tujuannya apa? Supaya hatinya selamat, nanti di akhirat dia akan selamat. Ada yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala mulai akil balik sampai akhir wafatnya, sampai menuju wafatnya orang ini selalu berbuat baik. Bila ada salah selalu bertobat, lalu selamat di akhirat. Nah, ada pula orang yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia ini berbuat jahat dahulu. Namun kalau tujuan Allah ta'ala orang ini akan selamat di akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan hamba tersebut, lalu di saat dia bertobat, lalu dia merasa dirinya inilah paling hina, sehingga dengan keselamatan hatinya tersebut merasa paling hina daripada hamba-hamba yang lain, daripada hamba-hamba Allah, sehingga sifat tawadu yang tertanam di dalam dirinya yang mengangkatkan derajatnya setelah dia bertobat. Jadi perkara yang baik, perkara yang jahat, apabila itu kita sandarkan di dalam hakikat kita datang daripada Allah, maka semuanya akan mendapatkan hikmah. Tapi kalau kita sandarkan cuma sekadar kepada Allah, lah kebaikan sandarkan kepada Allah, sedangkan kejahatan kita sandarkan kepada diri kita. Supaya apa? Supaya kita ini beradab dengan Allah. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang menjelaskan qul kullum min indillah,
katakan wahai Muhammad, berarti ini harus ucap. Segala sesuatu itu datang daripada Allah. Ini di dalam tahap pembelajaran kepada hati. Sesuatu datang daripada Allah. Namun apabila sesuatu itu terjadi, ada jahat, ada baik, yang diucapkan cuma satu, kebaikan datang daripada Allah. Sesuai dengan hati. Tapi apabila ada kejahatan seseorang, kita sandarkan kepada diri kita atau kepada makhluk, tetapinya hati kita tetap menyandarkan bahwasanya itu datang atau terbit daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kejahatan, hati kita tetap menyandarkan datang daripada Allah, cuma di dalam adab kita menyampaikan itu datang daripada diri kita kejahatan tersebut atau daripada makhluk yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Nah, ini supaya selamat adab kita terhadap hakikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan pasti. Ini tidak bisa dirubah-rubah lagi. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, hari di mana la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaatnya harta, wala banun, dan anak-anak. Harta kita yang kita sedekahkan tidak bermanfaat di hadapan Allah. Anak kita yang selalu mendoakan kita tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, terkecuali orang itu nanti berhadapan kepada Allah dengan hati yang selamat daripada penyakit-penyakit hati. Jadi landasannya, signal yang pertama yang wajib dijaga adalah masalah hati, supaya harta yang kita sedekahkan, harta yang kita berikan ke masjid, yang kita infakkan, supaya di hadapan Allah Ta'ala ada manfaatnya, ada hitungannya. Kalau orang mandang pahala, ada hitungannya. Selamat hati. Anak pun demikian pula. Tidak bisa memberikan syafaat kepada kita, tidak bermanfaat anak kita tersebut apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini dalam keadaan rusak, tidak selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun, selama-lamanya tidak akan memberikan manfaat, kata Allah, harta dan anak-anak, terkecuali orang itu datang menghadap Allah dengan hati yang selamat daripada penyakit-penyakit hati. Bahkan surga sendiri pun sudah menulis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Selama-lamanya tidak bisa masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya satu debu atau satu atom daripada penyakit kesombongan. Berarti selain ada sifat sombong, orang itu pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi pengkecualian surga itu cuma satu, yaitu ada sifat kesombongan di dalam diri. Kenapa? Karena itu sifatnya iblis, sombong. Jadi orang yang beriman, kita ini supaya beriman kepada As-Salam, nama Tuhan kita As-Salam, Allahus Salam, yaitu kita beriktikad bahwasanya Allah lah yang menerbitkan kebaikan dan Allah Ta'ala pula yang mendatangkan keselamatan di dunia wal akhirat, di dunia maupun di akhirat. Terkadang kita ini menyandarkan kepada Allah dan kita pun bisa syirik kepada Allah. Contohnya apa? Syirik khafi atau syirik yang tersembunyi itu terbagi menjadi dua oleh Imam Ghazali. Yang pertama syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang satu ini apabila ada di dalam hati kita, maka ini tidak membawa kepada orang itu keluar daripada Islam. Jadi ada syirik yang tidak mengeluarkan dirinya, yang apabila dia melakukan tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Artinya orang ini tetap Islam. Syirik khafi yang pertama adalah ar-riya, yaitu penyakit riya, mempamerkan daripada kebanggaan diri, kelebihan diri, baik melalui tutur kata ataupun tingkah laku.
Itu syirik yang tersembunyi. Ini tetap Islam orangnya, tapi semua amalnya itu terbakar. Tidak diperhitungkan Allah Ta'ala. Nah yang kedua, yang ini yang bermasalah. Apa? I'tiqaduhu bil asbab. Seseorang yang meyakinkan bahwasanya sebab itu memberi bekas. Karena mungkin karena terbiasa kita inilah bila sakit kepala cocok obatnya ini. Maka di saat kita sakit kepala langsung ingat dengan obat, bukan ingat kepada Allah. Ini termasuk daripada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan inilah kata Imam Ghazali yang termasuk mengeluarkan orang itu daripada keislamannya. Ada juga yang berkata, memang betul, yalah, kesembuhan datang daripada Allah. Coba kalau tidak minum obat, nah berarti ini menyandarkan obat pun ada manfaatnya tanpa izin Allah Ta'ala. Syirik itu kan artinya menemankan, mengawankan, menyandarkan. Jadi Allah sebagai sandaran kita yang bisa menyembuhkan, lalu tanpa perantara obat pun tidak bisa berjalan sebab Allah Ta'ala tidak bisa. Banyak aja orang yang tidak minum obat sembuh, banyak. Jadi tidak patut misalnya kita mengatakanlah memang Allah yang menyembuhkan, tapi kalau tidak pakai obat bisalah sembuh. Jangan dikatakan. Itu bisa mengeluarkan kita daripada keislaman kita. Bila sudah keluar daripada Islam, mulai istinja kita tidak sah, wudu kita tidak sah, sholat kita tidak sah, dan semua amal ibadah tidak sah. Kenapa? Karena keluar daripada keislaman kita. Nah sehingga ulama-ulama dahulu di dalam kitab Tanbihul Muqtarin yang dikarang oleh Imam Abdullah Asy'arani yang subuh minggu kita baca itulah, di antara akhlak-akhlak ulama salaf dahulu, apabila mereka itu mendapatkan musibah, pertama sama sekali yang mereka lakukan adalah yasqutu, berdiam, tidak berbuat apa-apa. Berhakikat dahulu, berhakikat yang mendatangkan penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Nah setelah tergelitik di hati mereka minum obat ini, baru mereka mencari obat tersebut. Bukan berpikiran terlebih dahulu, ada musibah berpikir terlebih dahulu. Jadi ada yang sampai 2 hari, 3 hari mereka itu dalam keadaan sakit. Bila sudah hakikat hati mereka pas, yang mendatangkan penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah, setelah mereka yakin seperti itu, lalu Allah Ta'ala memberikan geritik di hatinya, minum obat ini. Nah bila sudah minum obat itu ternyata sembuh, mereka sudah tidak berkeyakinan lagi bukan obat yang menyembuhkan, tetapinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu kita pelatihan. Bila sakit jangan langsung beli obat, jangan langsung menelpon siapa juga pun. Pelatihan ini termasuk daripada akhlak ulama-ulama salaf yang terdapat di dalam kitab Tanbihul Muqtarin yang dikarang oleh Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang subuh minggu kita baca adalah. Itu baru 4 perkara-perkara akhlak daripada ulama-ulama salaf kita dahulu. Jadi percontohan yang sangat mudah itulah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Mungkin 4 kali sudah kita ulang, cuma kita ulang-ulang ini supaya ingat kembali inilah perjalanan Nabi Musa alaihissalam menjadi pembelajaran bagi kita. Di saat Nabi Musa alaihissalam itu sakit gigi, sakitnya luar biasa. Jadi kata murid-murid beliau ini, wahai Nabi Musa, obat sakit gigi ini rumput yang begini namanya. Tidak bisa, kata Nabi Musa, aku berdoa aja kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin berdoa Nabi Musa, ya Allah engkau yang mendatangkan penyakit gigi, engkau pula yang menyembuhkan. Semakin berdoa Nabi Musa semakin tambah sakit gigi, bukan tambah sembuh. Lalu karena saran murid beliau tadi, makan rumput ini namanya ini, dimakan oleh Nabi Musa, sembuh. Lalu minggu yang kedua Nabi Musa sakit gigi lagi, langsung mengambil rumput tadi, dimakan oleh Nabi Musa, tidak sembuh. Makan lagi, tambah sakit gigi lagi. Bertanyalah Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, wahai Allah, kenapa di awal-awal pertama saya betul-betul berhakikat kepada engkau, ternyata tambah sakit.
Yang kedua, di saat saya sakit gigi lagi, saya sudah menjadi pedoman saya bahwasanya obatnya sakit gigi itu ini, saya lakukan lagi. Ternyata tambah sakit gigi. Ketahuilah wahai Musa, di saat pertama kamu ingat kamu sakit gigi, itu betul kamu berhakikat kepadaku, kata Allah. Cuma apa gunanya aku ciptakan rumput sebagai obat sakit gigi? Di waktu kamu yang kedua, kamu ingat kepada rumput namun lupa kepada aku. Jadi pelajaran kita menjadi yang kedua. Yang pertama dulu ingat kepada Allah, berhakikat kepada Allah, segala sesuatu datang daripada Allah. Nah, setelah itu tunggu geritik hati. Disuruh apa kita? Terkadang orang sakit gigi malah itu cukup diurut di sini, nah. Di belakang tulang telinga kita ini kan ada tulang nih lah. Nah, agak turun ke bawah sedikit. Itu bila ada benjolan-benjolan seperti angin tulah, nah itu jadi urut, Pak. Hah? Anda pakai obat? Bisa lah, bisa. Itu yang pertama, bahwasanya kita menyandarkan apa yang mendatangkan yang menerbitkan keselamatan itu Allah, yang memberikan keselamatan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hindari daripada penyakit hati, yaitu daripada penyakit syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu penyakit riya, pamer dengan amal ibadahnya. Atau syirik yang tersembunyi pula, kita selalu menyandarkan kepada asbab, kepada sebab-sebab yang sering membuat kita inilah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ulama-ulama soleh dahulu mulai hendak keluar rumah tuh ada yang dibaca, supaya hati kita ini jangan banyak bersandar kepada sebab. Sekalipun kita kerjakan nanti sebab penyembuhan ini, sebab penyembuhan ini, sebab ini begini, tetapinya hati kita ini supaya jangan goyang. Apa yang mereka baca, dan ini yang diajarkan oleh guru-guru kita di pesantren dahulu, nawaitu kama nawa bihi salafuna soleh. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, aku berniat sebagaimana niat Nabi dan ulama-ulama salaf yang soleh. Nah, itu mulai keluar rumah tuh, supaya hati kita ini sama dengan hati Rasulullah, sama dengan pengikut-pengikut hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat. Nawaitu kama nawabihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa salafuna soleh. Aku berniat sebagaimana niatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulama-ulama salaf soleh yang telah terdahulu. Itu kalau keluar rumah, supaya kita di jalan tidak macam-macam, tidak menyandarkan macam-macam. Itu yang pertama, orang yang beriman kepada nama Allah As-Salam, dia beriktikad, berkeyakinan bahwasanya Allah lah yang menerbitkan keselamatan dan Allah lah yang memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, tanda orang itu beriman kepada nama Allah As-Salam, ayatlubas salamatan minallah, dia mencari keselamatan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyusallima ibadallahi min syarrihi, bahwasanya dia berusaha untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah daripada kejahatan dirinya sendiri. Selamat daripada lidah kita. Jadi orang yang beriman kepada as-salam ini, dia berusaha lidahnya ini tidak menyakiti hati orang, lidahnya ini tidak membuat orang pusing kepala, tingkah lakunya tidak membuat orang berpenyakit hati.